Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita mulai. Sudah setengah babak ngajinya, masih pengantar. Kita awali dari sini ya, untuk mengobati patah hati bagi mereka yang patah hati. Rumus besarnya stoikisme adalah dalam hidup ini segala sesuatu ada polanya, ada rumusnya, ada sunnatullahnya. Misalnya sunnatullah itu ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Ada suka, pasti ada duka. Siapa menabur, dia menuai. Siapa mencintai, dia akan dicintai. Siapa menyakiti, pada akhirnya dia juga akan ketemu rasa sakitnya. Nah ini hukum pola-pola yang ada dalam hidup. Kita hidup ini harus paham pola-pola ini. Kalau tidak, ya kita akan panen hal-hal yang menyakitkan kita. Karena kita tidak sadar polanya. Kalau dalam Al-Quran misalnya ada pola فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, dia akan menemui balasannya, merasakan efeknya. Sebaliknya yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia pun akan merasakan balasan atau efeknya. Lah ini pola namanya. Ini jadi rumus kita. Ya kalau kita nabrak saja, jelek-jelek sedikit, dosa-dosa sedikit, tidak apa-apa lah Pak. Ya jalankan saja, tapi siap-siaplah kamu memanen akibatnya. Ini namanya pola. Nah, termasuk dalam hubungan kita di relasi cinta. Ya seperti tadi, ada pola misalnya kalau ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Tidak mungkin kok bareng-bareng terus. Ini sudah sunnatullah. Ada sedih, ada seneng. Kemarin seneng-seneng berdua, pada saatnya mesti ketemu sedihnya. Entah dalam bentuk apa. Ini pola. Nah, menghadapi pola-pola ini dalam hidup, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama apa? Tentu saja ayo siap. Jadi, waduh saya kepleset ini melakukan yang buruk-buruk. Ini mesti nanti ada efeknya, yo harus siap-siap. Jadi, saat ini kita bertemu, tapi mungkin pada saatnya kita berpisah. Yo, aku harus siap. Sekarang kita hidup, pada akhirnya juga akan meninggal. Kita juga harus siap. Ini pola juga. Ayo siap mental menghadapi apapun yang memang sudah begitu rumus hidupnya. Kita tidak mungkin bisa menghindar. Oke, jadi yang pertama, ayo siap mental. Yang kedua, mari kita bersyukur menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita. Pola-pola ini sebenarnya hakikatnya sunnatullah itu anugerahnya Allah pada kita. Disitulah hidup kita jadi tertib, tertata, terkendali. Maka sikap kedua apa? Bersyukur. Ayo kita sadari betapa bernilainya segala yang ada di sekeliling kita dengan hukum-hukum dan polanya. Contoh pola itu kalau kita haus harus minum. Kalau kita haus kok tidak minum, mesti nanti chaos diri kita. Makanya silahkan yang ada minuman, minum. Jadi kita praktekkan langsung polanya ya. Bismillah. Baik. Nah, kita syukuri yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mari kita jadikan yang kita syukuri di sekeliling kita tadi dengan sunnatullahnya, kita jadikan kendaraan. Kita jadikan dasar untuk melakukan kebajikan. Itu bagian dari modal yang diberikan oleh Allah.
Apapun pola hidup ini, mari kita pahami, kemudian kita kendarai sebagai dasar melakukan kebaikan. Kemudian, ayo membangun kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Karena kita manusia itu edisi terbatas dan kita juga terbatas. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, apalagi yang harus kita lakukan selain memperbanyak kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, ini di beberapa filosof dijelaskan ini bagian dari kita membangun monumen keabadian diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin hidup abadi dalam tanda petik, ayo memperbanyak momen dan kenangan kebaikan. Momen kebaikan itu kan akan diingat terus. Sehingga kita jadi abadi dalam tanda petik. Meskipun mungkin nanti pada saatnya kita tidak ada, orang masih mengenang kita. Kenapa? Kebaikan kita banyak. Seandainya bukan orang sana-sana, hanya anak cucu kita saja, ya sudah lumayan. Kita kan tetap dikenang. Berarti kita tetap hidup di pikiran mereka. Ingat-ingatlah sini, mbahmu dulu itu rajin sekali sholat tahajud. Nah, itu monumen kenangan kebaikannya hidup. Nah, jangan yang buruk. Kalau yang buruk ya kenangannya bukan kenangan yang baik. Bisa blunder kamu nanti. Wah, si mbahmu dulu jam segini mesti ngopi di kafe, ndak pulang-pulang sampai jam itu. Diceritakan ndak enak. Nah, ayo bikin monumen kebaikan sebanyak mungkin biar nanti dia jadi memori di kepala anak cucu kita minimal. Ya syukur-syukur lebih luas jangkauannya. Mungkin yang jadi guru di murid-muridnya, yang nanti jadi kiai pada santri-santrinya. Ada banyak momen kebaikan yang itu nanti jadi sejarah mengabadikan diri kita. Meskipun kita nanti jadi tidak ada, setiap orang juga ada limitnya usianya, tapi kita masih tetap hidup di hati mereka, di pikiran mereka. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Mumpung masih ada kesempatan juga, ayo meningkatkan kualitas diri. Biar apa? Kita bisa memberi yang lebih baik pada orang-orang yang kita cintai. Kebisaan kita, kemampuan kita, kompetensi kita, ayo ditingkatkan terus. Kalau kita jadi orang yang lebih berkualitas, kita kan bisa memberi hal yang lebih berkualitas juga pada orang-orang sekeliling kita yang kita cintai. Kalau kemampuan kita bertambah, kemanfaatan kita juga akan bertambah. Mumpung masih ada waktu menghadapi pola-pola hidup ini tadi, ayo kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian pada akhirnya, itu tadi ada banyak rumus menyikapi sunnatullah, menyikapi pola hidup. Semua yang kita lakukan tadi pada akhirnya akan membuat diri kita jadi lebih baik. Jadi meskipun nanti jatuhnya kita ditinggal sehingga kita patah hati, tapi kalau kita menerapkan rumus ini, pada akhirnya jatuhnya juga jadi lebih baik. Kita sudah meningkatkan kualitas diri kita setinggi mungkin, ingin memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Lah kok yang kita cintai ninggal kita? Tidak masalah, sekarang saya jadi orang yang lebih berkualitas. Meskipun rugi dia ninggal saya, karena kemanfaatanku nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu kamu jadi tambah bisa tegak. Baik, jadi ini cara menyikapi pola-pola. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.